Pernahkah kamu terbangun dengan sentakan hebat di dada, napas yang memburu seolah paru-parumu baru saja bertarung dengan ruang hampa, dan telapak tangan yang masih terasa dingin seolah baru saja mencengkram kemudi dengan sia-sia? Kamu berada di sana, di balik kemudi sebuah kendaraan yang melaju kencang di luar kaca jendela, bergerak menjadi sapuan warna yang kabur, dan satu-satunya yang kamu rasakan adalah ketidakberdayaan yang mencekam. Sensasi jatuh, tabrakan yang hampir terjadi, atau jurang yang menganga di depan mata bukan sekadar bunga tidur. Itu adalah getaran frekuensi dari kedalaman batinmu yang paling sunyi. Dalam tradisi leluhur Nusantara, sebuah kendaraan, baik itu kereta kencana dalam penglihatan masa lalu maupun mobil dalam representasi modern, adalah simbol dari lakuning urip atau perjalanan hidup. Para sesepuh kita percaya bahwa saat kita bermimpi kehilangan kendali atas tunggangan kita, itu adalah sebuah sasmita atau sinyal gaib bahwa pamurba atau kendali diri kita sedang mengalami keretakan. Primbon Jawa sering mengartikan ini sebagai peringatan akan adanya kekacauan dalam manajemen nafsu dan tanggung jawab. Jika mobil itu meluncur tanpa arah, itu menandakan bahwa sang pengemudi, yaitu jiwamu, sedang dipaksa oleh keadaan untuk mengikuti arus yang bukan kehendaknya. Leluhur kita mengajarkan bahwa hidup adalah harmoni antara niat, usaha, dan kepasrahan. Ketika salah satunya pincang, maka kereta kehidupan akan oleng. Namun, mari kita tarik benang merah ini ke dalam panggung psikologi modern. Secara psikologis, mobil adalah representasi dari ego dan cara kamu mempresentasikan dirimu di hadapan dunia. Bermimpi mobil yang hilang kendali adalah manifestasi dari anxiety of autonomy, ketakutan akan kehilangan otonomi diri. Di dunia nyata yang serba cepat ini, kamu mungkin sedang memikul beban yang melebihi kapasitas bahumu. Mungkin itu pekerjaan yang menuntutmu menjadi sempurna, hubungan yang menguras energi, atau ekspektasi sosial yang mencekik. Saat kamu merasa tidak punya pilihan lain selain terus melaju, alam bawah sadarmu memproyeksikan rasa frustrasi itu ke dalam skenario random. Jiwamu sedang berteriak bahwa kamu sedang menjalani hidup dalam mode autopilot yang berbahaya, di mana kamu membiarkan situasi atau orang lain yang menentukan kecepatan dan arah hidupmu. Lihatlah lebih dalam ke arah mana mobil itu meluncur dalam mimpimu. Jika ia meluncur ke arah ke-8, mungkin ada ketakutan akan masa depan yang belum terpetakan. Jika ia meluncur di jalanan yang familiar, mungkin ada bagian dari masa lalumu yang belum selesai dan kini menumpuk perhatian. Kehilangan kendali di dalam mimpi adalah cara psikis kita untuk melakukan katarsis atau pelepasan ketegangan. Ini adalah mekanisme pertahanan mental yang memberitahumu, berhentilah sejenak sebelum tabrakan itu benar-benar terjadi di dunia nyata. Bukan tabrakan fisik, melainkan burnout mental atau kehancuran emosional yang selama ini kamu tekan dalam-dalam di bawah senyum formalitasmu sehari-hari. Jangan mudah memandang mimpi ini dengan rasa takut yang melumpuhkan. Sebaliknya, pandanglah ia sebagai seorang guru yang datang dalam jubah misteri. Mimpi ini mengundangmu untuk memeriksa kembali rem dalam hidupmu. Apakah kamu tahu kapan harus berhenti? Apakah kamu masih memegang kendali atas keputusan-keputusan besarmu? Ataukah kamu hanya penumpang di kursi pengemudi hidupmu sendiri? Leluhur kita selalu berpesan, eling lan waspada. Ingatlah siapa dirimu yang sebenarnya di balik jabatan dan peran sosialmu, dan waspadalah terhadap bihikan ego yang memaksamu melaju melampaui batas kewarasan. Mimpi ini adalah kompas spiritual yang memintamu untuk menepi sejenak dari hiruk-pikuk dunia, menarik napas dalam, dan menyelaraskan kembali detak jantungmu dengan ritme alam. Pada akhirnya, kendali sejati bukanlah tentang memegang setir dengan kaku dan keras, melainkan tentang kemampuan untuk menavigasi ketidakpastian dengan ketenangan batin. Saat kamu mampu berdamai dengan kenyataan bahwa tidak semua hal dalam hidup bisa kamu kontrol, saat itulah kamu sebenarnya baru saja memperbaiki rem yang blong tersebut. Jadikan mimpi ini sebagai titik balik. Bangunlah esok pagi bukan sebagai orang yang takut akan kecelakaan, tetapi sebagai pengemudi yang bijaksana, yang tahu kapan harus memacu kecepatan dan kapan harus menginjak rem untuk menikmati pemandangan di sepanjang jalan setapak kehidupan yang indah namun fana ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di mimpi selanjutnya.